Coba bayangin negara tempat tinggal kalian tiba-tiba hancur karena perang. Kota-kota besar hancur rata dengan tanah, banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga, bahkan kehilangan rumah mereka. Terus tiba-tiba ada orang bilang, udah negara ini nggak mungkin bisa bangkit lagi. Nah, ini terjadi juga pada negara Jepang di tahun 1945. Tapi anehnya, 20-30 tahun kemudian, Jepang menjadi negara paling maju di dunia. Mereka bikin mobil yang dipakai di seluruh dunia, teknologinya juga mendunia, terus pernah juga menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia. Nah, sekarang pertanyaannya, kok bisa? Sebelum kita ngomongin kenapa Jepang bisa bangkit, kita harus paham dulu seberapa parah kondisi Jepang pada waktu itu. Dan jawabannya parah banget. Tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat. Ratusan ribu orang meninggal, banyak kota hancur, pabrik tutup, ekonomi berantakan. Bayangin aja, mau kerja susah, mau makan susah, mau bikin usaha juga susah. Pokoknya semuanya serba susah. Bahkan saat itu banyak orang berpikir Jepang udah selesai, nggak mungkin bisa jadi negara maju lagi. Tapi ternyata mereka salah. Nah, ini bagian yang sering banget dilupakan. Banyak orang mikir Jepang bisa bangkit karena cuman rakyatnya yang rajin. Padahal ceritanya nggak sesederhana itu. Setelah perang selesai, Jepang masih di bawah pengawasan Amerika Serikat. Kenapa? Karena pada saat itu dunia masuk ke dalam era perang dingin. Amerika nggak mau Jepang jatuh ke pengaruh Uni Soviet. Jadi, daripada dijadikan musuh lagi, lebih baik Jepang dijadikan sebagai sekutu. Akhirnya, Amerika membantu Jepang, mulai dari reformasi pemerintahan, pembangunan pendidikan, sampai pembangunan ekonominya. Jadi, kalau ada yang bilang, Jepang bangkit sendirian, jawabannya nggak juga. Bantuan luar aja nggak cukup kalau masyarakatnya nggak berubah. Ya hasilnya nggak akan jauh beda. Jepang sadar satu hal, mereka nggak punya sumber daya alam yang melimpah. Jadi satu-satunya aset terbesar mereka adalah manusianya itu sendiri. Makanya di negara Jepang, pendidikan adalah prioritas yang sangat besar. Ada satu konsep Jepang yang terkenal banget, namanya Kaizen. Artinya perbaikan secara terus-menerus. Intinya sederhana, nggak harus langsung sempurna, tapi yang penting hari ini bisa lebih baik dari hari kemarin. Mirip kayak niat dia di Senin, tapi bedanya orang Jepang itu benar-benar konsisten. Dulu produk Jepang itu dianggap murahan, bahkan banyak orang Amerika nggak percaya dengan produk buatan Jepang. Tapi Jepang nggak langsung marah, mereka memperbaiki kualitasnya. Sedikit demi sedikit sampai akhirnya Toyota, Honda, Nikon, Panasonic jadi merek yang dipercaya seluruh dunia. Nah, hasilnya udah mulai kelihatan. Pada tahun 1950 sampai 1970-an, ekonomi Jepang mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Bahkan rata-rata lebih dari 10% per tahun. Ini bukan sekedar bangkit, kayak orang habis jatuh, ikut lomba lari, dan malah jadi juara. Tokyo berkembang, industri berkembang, teknologi berkembang, dan Jepang menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Nah, bagian ini menarik. Banyak orang bilang kalau mau maju ya harus kerja keras. Tapi kalau dipikir-pikir nggak juga. Banyak kok negara yang masyarakatnya itu kerja keras. Banyak orang yang kerja dari pagi sampai malam, tapi negaranya belum tentu maju.
Jadi mungkin jawabannya bukan cuma kerja keras, tapi kerja keras yang didukung oleh sistem yang baik. Kalau dipikir-pikir, Jepang itu bukti bahwa masa lalu gak selalu menjadi penentu masa depan. Negara yang pernah hancur karena perang bisa berubah menjadi salah satu negara paling maju di dunia. Bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka secara terus-menerus memperbaiki diri, sedikit demi sedikit dan dalam waktu yang panjang. Dan mungkin pelajaran terbesar dari Jepang adalah perubahan besar seringkali dimulai dari perbaikan kecil yang dilakukan secara terus-menerus atau konsisten. Menurut kalian, apa faktor terbesar yang membuat Jepang bisa bangkit? Bantuan dari Amerika, budaya disiplin, atau sistem yang mereka bangun? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa subscribe di balik dunia.